Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang memelihara dan menjaga serta menuntun kami sampai hari ini. Tangan Tuhan yang ajaib selalu menopang. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya kami mendengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap pribadi, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau lawat dengan kuasa firman-Mu. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu mengubahkan setiap kami untuk dapat menikmati seluruh perjanjian Tuhan dan penyediaan Tuhan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Saya percaya engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Yesus yang ada di dalam engkau adalah luar biasa. Bagimu tidak ada yang mustahil, kata Yesus. Bagi setiap orang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena ia ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan membahas firman Tuhan. Bagaimana kita menggerakkan kuasa ilahi yang ada di dalam hidup kita. Kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Kuasa kebenaran yang ada di dalam kita. Ini yang banyak kali tidak diperhatikan oleh banyak orang Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen gagal, jatuh bangun, terintimidasi oleh dosa, terintimidasi oleh iblis, terintimidasi oleh kebohongan-kebohongan dunia, kebohongan iblis, dan tidak dapat menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan. Apa yang kita terima selalu berkaitan dengan bagaimana kita mempercayainya. Ada satu kisah yang menarik di dalam Lukas pasal 7. Seorang perwira Roma, sebenarnya dia orang kafir, tapi dia mempercayai kuasa Tuhan. Dia juga peduli dengan orang Israel pada waktu itu dan membantu orang Israel membangun sinagog. Ini menunjukkan bahwa walaupun dia orang kafir, tidak beragama Yahudi, tetapi dia mempercayai Tuhan. Nah, salah satu bukti yang akan kita lihat pagi hari ini adalah bagaimana komitmen imannya menghadapi masalah. Dikisahkan dalam Lukas pasal 7, satu saat hambanya sakit berat, sangat berat, dan begitu pedulinya sang perwira kepada hambanya, ia mengutus tua-tua Yahudi untuk mengunjungi Yesus yang saat itu sedang berada di Kapernaum. Ia memesan kepada para tua-tua Yahudi yang berhubungan baik dengan dia, dikenal baik oleh dia, tolong sampaikan kepada Yesus supaya menyembuhkan hamba saya yang sakit. Yesus menyanggupi untuk datang ke rumahnya. Tapi pesan ini dilanjutkan oleh utusan-utusan dari perwira ini. Katakan, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang percaya Tuhan, beragama Yahudi, memegang Taurat, bahkan menghafal Taurat, tapi tidak punya keistimewaan iman, sama seperti perwira Romawi yang notabene asal kafir, penjajah orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana sikap iman daripada perwira ini begitu luar biasa. Ia berkata kepada Yesus melalui utusannya, "Tidak perlu datang ke rumah saya. Saya bawahan dari atasan saya, tapi di bawah saya ada juga bawahan saya. Kalau saya katakan datang, mereka akan datang. Kalau saya katakan pergi, mereka akan pergi. Kalau saya katakan kerjakan ini, mereka akan kerjakan. Mereka taat." Dia mengenal persis kekuatan, kuasa, otoritas yang dimiliki oleh seorang komandan. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah komandan yang lebih besar daripada dia. Terbukti bahwa dia sendiri berkata, "Saya tidak layak menerima Tuhan datang di rumah saya." Begitu rendah hatinya sang perwira ini kepada Yesus. "Tidak perlu Tuhan bersusah-susah datang ke rumah saya tidak layak." Dia tahu diri. Tetapi yang luar biasa dari perwira ini adalah dia paham berdasarkan pengalaman dan statusnya pada waktu itu bahwa apapun yang diperintahkan oleh Yesus pasti terjadi. Walaupun dia tidak datang ke rumahku, dia perintahkan saja, pasti terjadi. Seperti saya memerintahkan bawahan saya untuk melakukan sesuatu yang saya perintahkan, dia pasti menggenapinya. Di tentara TNI selalu kita dengar istilah "siap komandan". Tidak ada katakan "tunggu dulu". Selalu siap. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa kata Yesus tentang pria ini, perwira ini. Satu-satunya kisah seorang pria yang Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Luar biasa. Jangan sampai saudara yang bertahun-tahun jadi Kristen, pengikut Yesus, pemegang Alkitab, rajin ke gereja, tapi tidak punya iman yang menggerakkan sorga, menggerakkan potensi ilahi, yang menggerakkan Yesus Kristus. Perhatikan bahwa Yesus terpesona, terkesan dengan iman sang perwira. Bapak Ibu Saudara, kuasa, pertolongan, penyediaan daripada Allah tidak ditentukan oleh statusmu sebagai orang beragama Kristen atau kedudukanmu sebagai petinggi gereja atau pejabat gereja. Tidak ditentukan pula oleh jabatan pelayananmu
atau karunia-karuniamu, tetapi ditentukan seperti apa imanmu yang mampu menggerakkan Allah. Banyak kali kita selalu berpikir, oh, saya harus berbuat ini, berbuat itu, harus baik, lakukan ini, lakukan itu, barulah Tuhan senang kepada saya dan mendengar doa saya, menjawab saya. Selalu kita berpikir sebagai orang beragama bahwa perbuatan-perbuatan saya sangat menentukan kegerakan sorga untuk menolong saya. Bahwa perbuatan-perbuatan baik saya, amal ibadah saya mampu menggerakkan sorga untuk menolong saya. Kita selalu mengukur pemeliharaan Allah, kuasa Allah, kehadiran Allah berdasarkan apa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perwira ini. Katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Inilah iman yang hidup. Inilah iman yang aktif, iman yang dinamis, iman yang kreatif. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah ini selanjutnya luar biasa. Benar, saat itu juga didapatinya hamba itu telah sehat kembali tanpa dikunjungi oleh Yesus. Kuasa iman daripada perwira ini menggerakkan otoritas ilahi untuk mengunjungi rumahnya, mengunjungi hambanya. Bapak Ibu Saudara, jika saudara adalah orang beriman, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dengan kuasa dan otoritasnya dapat menjangkau persoalan-persoalan saudara, sakit, penyakit, kelemahan saudara, kebutuhan-kebutuhan saudara, maka saudara harus memiliki iman ini. Iman yang hidup, percaya akan otoritas ilahi. Terjadi, maka terjadi. Iman perwira ini telah menggerakkan anugerah lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu, walaupun sekali lagi dia bukan orang yang beragama Yahudi, tetapi ketika ia mendengar kisah tentang Yesus, diceritakan kepadanya tentang Yesus, dia mengutus orang untuk menjumpai Yesus dan meminta pertolongannya agar hambanya disembuhkan. Sekali lagi, sekalipun dia dari latar belakang kafir, tidak peduli. Yang paling penting adalah iman. Saat ini Tuhan tidak pernah menahan kuasanya kepada orang yang mempercayai dia. Terlebih kepunyaan Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak meyakini kebenaran ini. Itu sebabnya dia terus bergumul dan terus khawatir, terus takut terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Padahal Tuhan tidak pernah menahan kuasanya kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Apalagi saudara yang adalah percaya kepada Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu sebabnya firman Tuhan minggu kemarin, Yesus menegur murid-murid, hai kamu yang tidak percaya. Walaupun pengikut Yesus berlayar bersama Yesus satu perahu, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa lama saudara bersama-sama dengan Yesus, melayani bahkan di gereja, aktif di gereja, tapi sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Hidup penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara,
Satu-satunya penghalang Tuhan untuk merealisasikan rancangannya yang terbaik, kuasanya yang terbaik, penyediaannya yang terbaik, pemeliharaannya yang terbaik, otoritasnya yang terbaik adalah Anda tidak percaya Tuhan. Walaupun percaya Tuhan, tetapi Anda mempercayai kebohongan-kebohongan, dusta iblis lewat pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya engkau tidak dapat menikmati kuasa otoritas Allah, kuasa penyediaan Allah, kuasa pertolongan Allah, kuasa pemeliharaan Allah, kuasa lawatan Allah atas hidupmu. Engkau terus mencari orang-orang yang saudara anggap lebih sakti daripada saudara, untuk menolong saudara, untuk mendoakan saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa pemahaman saudara hari ini tentang fakta-fakta kebenaran yang berbeda dengan kebohongan iblis yang ditanamkan dalam roh saudara, pikiran saudara, lewat pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kebenaran. Bapak ibu harus tahu bahwa ketika engkau sungguh-sungguh terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu Anda dibenarkan, Anda dilayakkan, Anda dikuduskan, Anda menerima kasih karunia Allah yang melimpah. Anda dibebaskan dari segala kutuk dosa dan kutuk maut. Dalam perjanjian lama, orang Israel memang diperhadapkan kepada tuntutan-tuntutan. Kutuk apabila engkau tidak taat. Berkat turun atasmu atas segala sesuatu dalam hidupmu jika engkau taat. Kenyataannya orang Israel tidak mampu taat. Tapi apa yang dikatakan Tuhan dari dulu sampai hari ini, Tuhan itu kasih, Tuhan itu melimpah dengan anugerah, Tuhan itu melimpah dengan kebaikan. Ada yang berkata, iya, sebaik-baiknya Tuhan Dia menyediakan sorga, Dia menyediakan juga neraka. Benar. Tapi tidak pernah diungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang pembenci. Allah itu adalah pendendam. Allah itu pemurka. Ya, bagi mereka yang tidak percaya kepada Dia, Allah memurkai. Dan itu sebabnya Yesus harus dimurkai oleh Allah di kayu salib. Perhatikan baik nubuatan Yeskiel tentang kebenaran yang harus kita pahami. Ketika orang Israel tidak mampu mentaati kebenaran-kebenaran, Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya sangat heran, kebenaran ini luar biasa, tetapi tidak dipercayai oleh banyak orang Kristen. Kalau kita pelajari Yeskiel 36 ini, hati yang baru, hati yang taat, dijauhkan dari hati yang keras, itu bukan upaya daripada umat Tuhan. Umat Tuhan tidak berada pada posisi benar, mampu taat, mampu lembut mendengar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru
Semuanya inisiatif Tuhan. Semuanya adalah tindakan Tuhan. Tuhan mengganti kehidupan mereka menjadi manusia baru, memberi mereka roh yang baru, roh yang taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ketika engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu, percayalah, ketahuilah dengan pasti bahwa Tuhan memberikan kepadamu roh yang baru dan menjauhkan roh yang keras hati dari dirimu untuk tidak taat kepada Tuhan. Perhatikan ini baik. Kalau engkau mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengganti dengan manusia baru. Roh yang baru Tuhan berikan kepadamu. Ayat 27 berkata, rohku akan kuberikan. Jadi roh kudus, roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh ketaatan, roh kebenaran. Kuberikan diam dalam batinmu. Luar biasa. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Luar biasa. Oh, luar biasa, saudara. Agama mengajarkan kepada kita, berusahalah dengan kekuatanmu, berusahalah taat, berusahalah benar, berusahalah berkenan kepada Tuhan. Upayakan ini, upayakan itu, supaya engkau benar. Tapi beda dengan apa yang Yesus katakan melalui Yehezkiel. Rohku kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oh, luar biasa, saudara. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Percayai kebenaran ini. Ini adalah nubuatan tentang perjanjian baru yang saudara terima di dalam Kristus Yesus. Dan luar biasa lagi, ayat selanjutnya 29. Aku akan melepaskan kamu, Tuhan yang melepaskan dari segala dosa kenajisanmu. Semua kenajisan kita dilepaskan oleh Tuhan, bukan kita yang melepaskan dosa kita. Kalau Tuhan yang melepaskan setengah-setengah, tidak. Tidak pernah. Kalau korban binatang dalam masa perjanjian lama dipersembahkan hanya sekali setahun untuk memperdamaikan orang tersebut dengan Tuhan, tidak demikian dengan kita dalam perjanjian baru. Yesus mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya dan Yesus berkata sudah selesai. Nanti kita akan melihat setelah dia selesai, dia duduk di sebelah kanan Bapa menjadi imam besar. Kenapa? Karena sudah selesai. Imam besar dalam perjanjian lama ketika selesai mempersembahkan korban di ruang kudus dan mempercikkan darah perjanjian, darah korban di dalam ruang maha kudus, tidak duduk. Dia berdiri, terus berdiri dari awal sampai akhir, tidak pernah duduk. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Yesus. Kenapa para imam besar ini tidak duduk? Karena pekerjaannya tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas, tidak pernah total. Yesus menyelesaikannya, setelah selesai dia duduk. Dan luar biasa adalah ia melepaskan kamu dari segala kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Jadi Tuhan memberkati kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan daripada umatnya. Ketika ia memberi hati yang baru, hati yang taat, melepaskan dari segala dosa dan kenajisan. Bahkan dikatakan, aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu.
Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Tujuannya Tuhan memberkati saudara adalah tidak menjadi noda bagi bangsa-bangsa. Bahwa umat Tuhan itu peminta-minta, tukang tipu sana tipu sini, manipulasi sana manipulasi sini. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai anak cucunya tidak akan jadi peminta-minta. Ketika roh yang baru, hati yang baru Tuhan berikan kepada saudara, saudara akan menikmati ini semua. Dan fakta itu nubuatan perjanjian lama, masa Yehezkiel. Fakta kebenaran saya akan jelaskan dalam Ibrani pasal 8 ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu itu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Perhatikan baik, kebenaran ini dikutip kembali oleh penulis Ibrani tentang nubuatan Yehezkiel dan fakta yang terjadi di dalam Kristus Yesus. Dia menjelaskan bahwa perjanjian baru telah terjadi. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam Yehezkiel itu terjadi saat ini. Inilah perjanjian baru saudara, yang dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Apa itu perjanjian lama? Perjanjian Sinai, perjanjian hukum Taurat. Siapa benar, siapa taat, diberkati. Siapa tidak taat, dikutuk. Itu perjanjian lama. Mereka tidak setia, itu sebabnya terus mereka berada di bawah kutuk. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berinisiatif memberi perjanjian baru, memberi hati yang baru, memberi roh yang baru, memberi roh yang taat, menjauhkan segala kenajisan dosa-dosa mereka karena kasih karunia Tuhan. Ayat 10 dari Ibrani pasal 8 katakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Hei umat Tuhan, dengarkan. Tuhan sudah melupakan dosa-dosamu. Engkau membiarkan iblis menuduh engkau terus-menerus dan berkata engkau tidak layak, berkata engkau tidak layak, berkata engkau berdosa. Tahu saudara, sebelum saudara lahir ke dalam dunia, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu. Amin. Benar atau betul? Sebelum engkau berbuat dosa, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosamu. Saat ini saudara berdosa, Tuhan sudah ampuni. Kapan? Ketika engkau terima Yesus sungguh-sungguh dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, engkau diampuni. Kita minta ampun kepada Tuhan itu bukan karena kita tidak yakin pengampunan Tuhan. Sebenarnya itu dari sisi kita, seringkali kita merasa belum diampuni. Fakta kebenaran firman Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Roma pasal 5 ayat 17 sebagai fakta kebenaran berikutnya, saudara harus tahu. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam,
maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Lebih benar lagi. Kita lebih benar oleh karena karya Kristus di kayu salib. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara menerima kelimpahan kasih karunia, sehingga saudara diperhitungkan menjadi lebih benar. Bukan hanya kelimpahan kasih karunia saudara terima, tetapi anugerah kebenaran. Ini dua hal penting bagi saudara dan saya. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kebenaran saudara adalah anugerah, bukan upaya saudara. Perhatikan baik. Lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Perhatikan. Hidup dan berkuasa atas hidup saudara. Kasih karunia ini hidup dan berkuasa. Anugerah kebenaran ini hidup dan berkuasa. Berkuasa atas apapun dalam hidup saudara. Anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia ini membuat saudara dapat berkuasa atas semua persoalan yang saudara hadapi. Kenapa? Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dia ada di dalam saudara. Dia membenarkan saudara. Dia melupakan dosa-dosamu. Engkau diberi kuasa atas kehidupan ini. Ayat 18 dari Roma pasal 5. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mempercayai kebohongan iblis. Engkau harus tahu akan statusmu, posisimu, harus tahu tentang fakta kebenaran ini, bahwa Tuhan membenarkan engkau, Tuhan melayakkan engkau, Tuhan menguduskan engkau, dan ada kuasa kebenaran di dalam dirimu. Engkau dilimpahi oleh kuasa kasih karunia Allah, dilimpahi dengan anugerah kebenaran yang berkuasa di dalam kehidupanmu. Inilah kuasa ilahi yang saudara harus gerakkan terus menerus di dalam hidupmu. Jangan percaya kepada kebohongan iblis. Terus saudara merasa orang berdosa, terus saudara merasa tidak layak, jatuh bangun antara kutuk berkat, kutuk berkat, kutuk berkat, kutuk berkat. Itu berarti saudara mempercayai tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan iblis atas engkau. Padahal engkau terselubung oleh Kristus. Kristus telah menguasai hidup saudara. Kebenaran Kristus ada di dalam saudara. Ibrani 10:14 katakan sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak ibu saudara, inilah kebenaran. Inilah fakta yang saudara harus tahu. Bapak ibu saudara, kalau perwira Roma ini dapat menggerakkan Tuhan, walaupun dia sendiri merasa tidak layak, apalagi saudara yang berlayak. Saudara ada di dalam Kristus. Saudara disempurnakan di dalam Kristus. Saudara dibenarkan dalam Kristus, melimpah dengan kasih karunia, menerima anugerah kebenaran dalam hidupmu.
Kenapa engkau takut mempercayai Tuhan untuk menggerakkan sorga, menggerakkan potensi ilahi dalam dirimu? Katakan sepatah kata saja, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya percaya kebenaran ini terjadi atas saudara. Percaya terjadi atas saya. Percaya terjadi atas setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara tidak lagi diombang-ambingkan oleh pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara kutuk dan berkat, antara benar dan salah. Saudara adalah benar dalam Kristus Yesus, dan itu sebabnya saudara percaya diri untuk menggerakkan kuasa Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, baginya tidak ada yang mustahil. Jika engkau percaya seperti ini, bagimu tidak ada yang mustahil. Satu-satunya yang bisa membatasi Tuhan melakukan sesuatu atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Engkau tidak mempercayai kuasa Tuhan. Engkau tidak mempercayai otoritas Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang engkau menjadi sakit, lemah, tidak berdaya, miskin, gagal, kalah, jatuh bangun, menjadi noda kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang lain. Orang mengejek saudara karena hidup saudara tidak benar. Orang mengejek saudara, iblis membodohi saudara, memperdaya saudara, dan berkata engkau berada di bawah kutuk. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Engkau dibebaskan dari semua kutuk itu. Terima kebenaran ini dalam hidupmu dan alami kuasa Tuhan yang tak terbatas terjadi atas engkau. Engkau punya kuasa. Pakai kuasa itu. Engkau diurapi Tuhan untuk menggunakan kuasa itu. Lakukan, tidak ada yang mustahil bagimu. Katakan sepatah kata saja, kata perwira ini, dan itu akan terjadi. Dan benar, apa yang diimaninya terjadi. Bagaimana dengan saudara? Mari kita tunduk kepala. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami, menuntun kami, memberkati kami, untuk kami berjalan dalam rancangan Tuhan. Kami tidak diperbodoh dan dibodoh-bodohi oleh dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan dari iblis bahwa kami tidak layak. Kami telah layak oleh karena darah anak domba Allah telah menyelesaikan dosa-dosa kami di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Yesus sudah berkata, sudah selesai. Amin. Tapi kami selalu mengingat dosa-dosa kami. Itu sebabnya iblis membodoh-bodohi kami bahwa kami tidak layak menerima pertolongan Tuhan. Tidak layak menerima kuasa Tuhan. Tidak layak menerima penyediaan Tuhan. Kami tidak layak menerima otoritas kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Tapi hari ini, iblis engkau tidak berkuasa atas kami lagi. Amin. Kutuk tidak berkuasa atas kami, hukuman tidak berkuasa atas kami. Karena kami telah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Dan seperti perwira ini, mempercayai Tuhan lebih daripada iman orang Israel. Kami mau mempercayai Tuhan. Terlebih kami sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk kami khawatir. Tidak percaya diri untuk berdiri di hadapan Tuhan dan menikmati penyediaan Allah atas hidup kami. Apa berdoa dalam nama Yesus Kristus, lawati setiap umat-Mu. Kalau ada umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan tolong mereka saat ini juga. Saudara yang sakit, angkat tangan kananmu. Katakan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Katakan kepada dirimu, saya dipelihara, dijaga oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Tuhan membawa saya naik dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan saya dipelihara Tuhan seperti biji mata Tuhan. Saya jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadi atas saya. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya bukan orang-orang kalah dan gagal lagi. Saya pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus Yesus.